Buatlah. Letaklah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Kabupaten Langkat, kemudian Ketua Komisi Fatwa dan seluruh anggota MUI Kabupaten dan Kecamatan yang berhadir pada hari ini. Pertama-tama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tidak memperpanjang lagi, karena kita tadi sudah buka acara dengan pembukaan secara seremonialnya sudah banyak tadi sudah disampaikan tadi bagaimana pentingnya ilmu ini, banyaklah panjang lebar. Jadi saya tidak akan ke sana, kita tidak akan menjelaskan itu. Ustadz dan ustazah bisa mungkin baca itu sendiri bagaimana pentingnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, kita di sini belajar ilmu mawaris ini dengan metode yang mudah. Itu yang penting. Karena seringkali kalau kita buat, kenapa? Karena dia sudah mengikuti bertahun-tahun, tidak bisa. Dia sudah mengikutinya, tidak bisa ternyata. Apalagi kalau ada yang bilang 2-3 hari bisa menguasainya, apalagi dibilang bisa bagi waris di luar kepala, mereka tidak akan percaya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, metode yang akan kita pelajari ini Ustaz dan Ustazah, insya Allah sudah teruji. Saya di pesantren itu, kalau anak didik saya tanya, ketika ujian lisan kan kita tanya, ketika kamu sejak belajar di pesantren ini, mata pelajaran apa yang kamu sukai? Itu rata-rata anak didik saya akan bilang ilmu faraid. Jadi bisa ibu gambarkan kenapa bisa anak-anak itu bilang saya mata pelajaran yang paling dia paham, maka dia akan suka. Jadi lebih kurang kita nanti akan belajar metode bagaimana mudahnya ternyata ilmu faraid itu bisa kita taklukkan. Insya Allah bisa. Jadi kalau ada ditanya akan sibuk buka buku. Kalau ada soal pertanyaan gitu kan, kita akan sibuk buka buku. Ini siapa yang terhijab, siapa yang tidak. Itu sangat sulit, itu membingungkan, dan metodenya mesti dihafal. Harus dihafal. Kita tahu sendirilah bagaimana ahli waris jumlah 25 itu harus dihafal dengan segala rentetan-rentetannya. Itu sangat sulit kalau tidak ada metodenya. Ternyata metode ini sudah kita uji beberapa kali. Saya adakan daurah, baik itu di sekitar Langkat, acaranya oleh Sekretaris MUI, Sekretaris MUI Sumut. Jadi kata beliau, Ustaz, kalau sudah MUI Sumut ini masuk masalah warisan, pertanyaan masyarakat masuk warisan, kami di MUI Sumut pun tertentu juga. Karena jarangnya orang yang menguasai ini. Bukan kami bilang tidak ada, tetapi tidak masalah faraid.
Saya ngajar yang lain, tapi kalau masalah pokok saya tanya, mereka masih nangkap, masih ingat, karena metodenya mudah. Sehingga karena mereka tidak pernah belajar metode lain, ketika saya tanya, kalau ada orang bilang ilmu faraid itu sulit, kamu percaya enggak? Kata dia, enggak mungkin Ustaz, mana mungkin sulit. Kenapa? Karena dia belajar memang langsung metode yang mudah. Jadi itu saja yang sebagai pembukaan dari saya, supaya kita insya Allah tidak ketakutan dulu, ya kan? Kalau kami pernah buat di pesantren Ustaz Sobri di Pangkalan Susu, santri itu awalnya tak mau duduk depan, karena takut nanti ditanya. Nanti Ustaznya nanya-nanya, tak berani duduk belakang, sudut-sudut. Ketika hari kedua, semuanya mau duduk depan. Kenapa? Kalau ditanya, semuanya mau tunjuk tangan, saya yang mau jawab. Jadi saya sudah juga sampaikan yang Ustaz Sabar, hebat betul, ya kan? Itu udah metode Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ali bin Abi Thalib itu ditanya di mimbar, ada orang nanya warisan, berhenti dia sebentar khutbahnya, langsung dijawabnya. Itu bisa. Itu memang metodenya, enggak tahu kita metode apa, ya. Dia khutbah, ada tiba-tiba jamaah khutbah itu nanya waris. Wahai Ali waris meninggal, seorang meninggal, ahli warisnya pulan, berapa bagian masing-masing? Ali jawab, tuk. Kemudian lanjutkan khutbah. Wah, itu metode luar biasa. Seperti saya pernah tengok itu di kabupaten itu, kalau acara MTQ Pahmil Quran, ya kan, soal-soal warisan itu, yang ada peserta itu dia pernah ikut MTQ, dia bawa soal-soal faraid, dia tanya. Kemudian saya bilang kita selesaikan, dan metodenya tak bisa cepat. Tapi Ustaz, saya heran kenapa MTQ itu langsung bisa jawab dia, ya kan? Kalau memang Kabupaten Langkat sehebat itu, anak-anak peserta Pahmil itu hebat warisan seperti itu, harusnya tak ada masalah warisan di Kabupaten Langkat, ya kan? Tapi kalau udah sampai masalah warisan, masalah juga, tidak ada yang bisa selesaikan. Berarti itu hanya soal paket yang sudah dihafal sampai asar, kan? Iya. Kalau hari ini sampai asar, hari kedua kita akan tentukan kesepakatan kapan mau kita buat. Kemudian kalau perlu kita buat 3 sampai 4 kali, kita insya Allah, saya selaku pemateri insya Allah siap. Itu tergantung Ustaz dan Ustazah. Karena kan kita mau belajar ilmu ini bukan karena ada uang transportasi, ya. Kita ingin, karena pernah kami buat di Medan Ustaz, beliau itu doktor, tapi dia datang hari kedua, maka sampai 4 pertemuan tidak paham sama sekali, karena dia nggak ngerti hari pertama. Karena metodenya harus mengikuti dari awal hingga akhir. Dan kita di sini Ustaz dan Ustazah, saya tidak akan menjelaskan dalil. Itu bisa Ustaz dan Ustazah baca sendiri apa dalilnya. Dan kalau nanti pun ada pertanyaan, tidak semuanya akan saya respon. Kalau dia pertanyaannya terkait yang kita pelajari. Oke Ustaz, ya. Langsung saja untuk tidak memperpanjang kalam. Ini metodenya, kalau bisa jangan tulis dulu. Oke? Saya tulis dulu di papan tulis, ibu dan ustazah tengok aja dulu, karena sistem kita bagi waris di luar kepala. Kalau orang nelpon, kita jawabnya tanpa buka buku, kita jawabnya di telepon terus. Kita jawabnya langsung di telepon. Kalau tidak dengan metode mudah ini, itu akan sulit. Kita akan jawab, sebentar ya, saya catat dulu ya, besok saya jawab. Itu kalau metodenya enggak metode mudah. Kita akan bilang, kita buat alasan berbagai macam, besok saya jawab. Kita akan buka buku, buka Google, buka. Oke, Ustaz, ya. Pertama yang perlu kita pastikan adalah ada yang meninggal. Kita bahasa Indonesia aja Ustaz, ya. Mayit atau mayita, laki-laki atau perempuan. Jadi siapapun yang meninggal dimasukkan dalam peti mati ini, mayit. Kalau dia ayah, sering sekali peserta waris itu kebingungan. Itu yang meninggal ayah, kemudian ayah punya ayah, kan jadi bingung kita. Jadi siapapun yang mati masukkan peti mati, jadi mayit. Kemudian mayit ini kalau dia sudah menikah, laki-laki, maka namanya suami. Insyaallah saya akan pelan-pelan ini ibu-ibu, saya akan pelan-pelan sampai kita hafal ini luar kepala. Kemudian kalau dia perempuan sudah menikah, namanya istri. Oke. Sunatullahnya, suami istri kalau menikah biasanya punya keturunan.
bisa anak laki-laki, kemudian bisa anak perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian sunatullahnya anak laki-laki ini kalau dia menikah lagi, dia menikah juga si mayit punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau Ustaz ini sudah katanya tadi udah selalu ngikut di YouTube saya. Saya biasa beliau katanya tadi udah biasa saya nengok YouTube Ustaz warisan. Jadi kalau nanti Ustaz insyaallah ada juga di YouTube kalau mau lebih dalam. Oke, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Kemudian metodenya perlu saya sampaikan, saya tekankan, semua yang tidak kita tulis berarti bukan ahli waris. Yang metode kita ini, kalau yang tidak saya tulis berarti bukan ahli waris. Ini kalau punya anak, maka dia bukan ahli waris. Cucu si mayit dari anak perempuannya itu bukan termasuk ahli waris. Jadi metodenya ingat aja dulu, tak perlu ditulis. Yang tidak saya tulis bukan ahli waris. Oke. Kemudian saya ulang nih ya. Mayit ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau sudah menikah laki-laki namanya suami, sudah menikah dan dia perempuan namanya istri. Sunatullah ini cara pembuatannya juga berurutan, dihafal juga. Ikuti saja, insya Allah tidak sulit seperti ngapal mati kita ngapal metode lama klasik, enggak. Hanya mempola-polakan aja. Hanya mempola-polakan saja sebenarnya. Anak laki-laki sunatullah, suami istri kalau nikah, kemudian biasanya sunatullah punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini kalau dia menikah, sudah berumur, kemudian dia menikah, dia juga punya keturunan, maka posisinya dari mayit adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Makanya ini perlu, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Kemudian sudah kita hafal tadi suami istri, anak laki-laki anak perempuan, kemudian cucu laki-laki cucu perempuan, itu urutannya. Kemudian sunatullahnya, seseorang itu si mayit itu tidak mungkin lahir ke dunia dari tanah keluar, ya kan, atau jatuh dari langit. Dia pasti punya ayah ibu. Oke. Kemudian ayah ibu ini, ayah juga dia punya ayah ibu, kakek, nenek. Kemudian ibu, dia punya ayah ibu, tetapi yang jadi ahli waris hanya nenek saja. Oke. Dia punya ayahnya bukan ahli waris. Ingat, yang tidak kita tulis bukan ahli waris. Oke, bisa saya ulang. Mayit, suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Sebetulnya ini tidak sulit, karena ini memang sehari-hari kita jumpai orang-orang ini. Ya kan, dan ini orang-orang di keluarga kita ada semua. Jadi sehingga ini tidak sulit. Kemudian si mayit punya ayah ibu, ayahnya juga punya ayah ibu, maka mayit manggilnya kakek, nenek, dan dari sebelah ibu hanya ada nenek saja. Sudah, itu urutannya. Kemudian setelah kita tulis tadi ke bawah lalu ke atas, maka sekarang kita ke samping kanan. Ustaz ikut yang lalu ya. Ustaz pernah ikut kemarin? Yang dulu. Ingat, masih ingat beliau. Setelah itu ke kanan. Berarti tadi ke tengah gini, kemudian ke bawah, ke atas, samping kanan. Ke samping kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Sekarang kita ke samping kanan. Kenapa berurutan ini penting? Karena ini urutan asobah. Ini sangat penting. Jadi bagan ini pun dirancang bukan main-main. Sudah saya buktikan berkali-kali. Bagan ini sangat luar biasa. Kenapa setelah ke atas kita ke samping? Karena itu berurutan sesuai dengan urutan asobah. Si mayit
mungkin punya saudara laki-laki kandung. Bisa adik, bisa abang ini. Bisa lebih tua, bisa lebih muda. Saudara laki-laki. Kemudian mayit juga mungkin punya saudari. Saudari perempuan kandung. Kemudian mayit juga kemungkinan punya saudara laki-laki seayah. Kemudian mayit juga kemungkinan punya saudari perempuan seayah. Oke, bisa Ustaz ya. Ini dihafal luar kepala saja, nanti tulis. Sekarang nggak usah tulis dulu, nanti kalau saya jelaskan kemudian ibu nulis, nanti jadi nggak fokus. Nanti insya Allah kita akan ada waktu untuk menulis ya. Kemudian yang laki-laki, khusus yang laki-laki saja, anak-anak mereka juga ahli waris. Khusus yang laki-laki saja dan hanya anak yang laki-laki. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Ini juga sama, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ya, oke, langsung bisa kita deteksi. Jadi yang tidak kita tulis bukan ahli waris. Contohnya siapa? Kalau dia punya anak perempuan, bukan ahli waris. Saudari perempuan nih, kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan, bukan ahli waris. Maka metode ini nanti luar kepala, kita harus hafal ini dulu. Dasar ini kita hafal. Kalau nanti ada orang nanya, sepulan punya saudari, saudarinya punya anak, dapat nggak Ustaz? Langsung bisa kita deteksi. Itu bukan ahli waris, pasti tidak dapat. Dan yang dapat itu hanya saudara, anak saudara laki-laki kandung dan anak saudara laki-laki seayah. Oke, sampai di sini bisa Ustaz? Bisa nih ya. Nah, biasanya nanti setelah saya tulis habis, kita akan tutup ini, baru kita suruh tulis lagi di kertas masing-masing. Jadi metodenya sebenarnya mudah. Kalau ada saya dibuat di YouTube itu saya buat menyelesaikan menentukan bagian itu hanya 1 jam. Tapi nggak ada tanya jawab. Orang nggak boleh nanya karena di YouTube kan nggak ada tanya jawab. 1 jam saja. 1 jam saja bagi waris luar kepala. Oke. Kemudian setelah ke kanan, maka ke kiri. Ke kiri. Nomor 5 ke kiri. Siapa dia? Sini. Saudara, saudari seibu. Saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu. Oke ya. Setelah saya ulang, mayit dan suami istri, kemudian keturunan, kemudian ke atas asal usul si mayit, kemudian saudara-saudari yang kandung dan seayah, kemudian yang kelima saudara-saudari seibu. Kemudian setelah kelima kita ke 6 sini, balik lagi, baru ke sini, ke 6, ke kanan atas, berarti sini. Mayit punya ayah, ayahnya ini punya adik beradik, paman. Berarti paman kandung. Kemudian paman seayah. Kemudian anak-anaknya, anak dan anak laki-laki saja. Anak laki-laki paman kandung. Anak laki-laki paman seayah. Dan cara membuatnya juga tadi sesuai saya yang buat. Caranya zigzag gini. Setelah ini bukan ke sini tapi ke sini. Z. Ini juga sama. Ini Z juga zigzag. Kenapa? Karena urutan asoba sekian, asoba setelah itu ini seterusnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Oke, sampai di sini bisa Ustaz ya. Yang kemudian yang terakhir di sini 7. Terakhir ini mu'tiqah. Mereka yang
memerdekakan hamba. Di sini ada namanya mu'tik atau mu'tiko, mu'tikun atau mu'tikotun. Apa maksudnya mu'tik, mu'tiko? Mereka ini adalah yang memerdekakan si mayit. Berarti mayit ini dulu adalah hamba, dimerdekakan oleh dia. Contohnya siapa? Untuk biar kita sama-sama sudah kena ma'ruf, contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, kalau seandainya Bilal itu, kan dulu Bilal adalah hamba, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah merdeka, seandainya Bilal banyak harta kemudian wafat, maka kalau dia tidak punya ahli waris, maka Abu Bakar itu sebagai mu'tik, yang memerdekakan hamba. Tapi itu tidak jadi pembahasan kita, sebab tak ada hamba lagi, tak ada yang mau dimerdekakan. Tapi dalam kitab faraid masih ada dituliskan. Nah, ya, berarti selesailah kita membuat bagan waris, inilah ahli waris. Selain ini bukan ahli waris. Selain ini bukan ahli waris. Siapa itu yang bukan? Ini kalau dia punya adik-beradik, bukan ahli waris. Kita ini mayit, kita mayit, saudara ibu kita, paman kita sebelah ibu itu bukan ahli waris. Bibi pun bukan ahli waris sebelah ayah. Yang jadi ahli waris hanya paman yang laki-laki saja. Kalau paman kita punya anak perempuan, juga bukan ahli waris. Jadi ahli waris itu hanya ini saja. Inilah yang perlu kita hafal dulu di luar kepala. Oke, saya akan ulang sekali lagi. Setelah itu kita akan balik papan tulisnya. Setelah itu kita minta ustaz dan ustazah tulis. Maka jangan tulis dulu, ya kan? Saya ulang lagi. Perlu saya sampaikan ustaz dan ustazah semua. Ternyata pertanyaan yang hampir setiap hari masuk baik di YouTube itu ataupun secara WA pribadi, pertanyaan itu hanya itu saja. Kalau kita udah belajar nih, nanti akan belajar, maka ada golongan 6 ahli waris yang tidak mungkin tidak dapat. Ini suami istri, anak-anak. Dan di masyarakat kita, ketika meninggal, ini biasanya punya pasangan dia, punya anak, punya ayah ibu, udah. Ketika orang ini ada, maka semua yang lain itu udah bisa kita pastikan tak dapat. Dan pertanyaan itu hanya ini saja. Dan sebenarnya bagi waris itu menghitungnya itu wallahi tidak sulit. Yang sulit itu adalah kasus mereka di masyarakat. Saya pernah datang satu keluarga, saya datang jam 9 pagi, saya pulang jam 3. Bagi warisnya saya bisa jelaskan 5 menit saja saya bagi hitung, 5 menit. Tapi mendengarkan begaduhnya, berkelainya, ada yang bak pisau ya kan? Kita duduk di situ, panggil kepala desa, panggil ini semua, bergaduh. Kita duduk lama menunggu bagaimana ini surat bagaimana, udah. Kemudian kita selesaikan, hitungnya 5 menit saja. Nah, 5 menit itu pun harus menguasai ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kasus di masyarakat kita hanya itu saja. Jarang yang kasus-kasus berat itu jarang. Seorang wafat meninggalkan saudara dan kakek saja. Itu kasus berat. Dalam ilmu faraid itu berat. Pembahasan ikhwah dan kakek. Dan itu jarang. Sampai saat ini tak pernah ada kasus itu dilemparkan ke kita. Karena memang itu jarang. Bagaimana mayit dia tak punya ini semua, tak punya ini, dia tinggal kakek saja sama saudara dia. Kan biasanya orang meninggal punya anak atau cucu, punya ayah ibu. Dah. Nah, tapi itu nanti akan kita tergambar setelah ustaz dan ustazah semua bisa di luar kepala ini. Oke, saya ulang ya. Pertama tadi kita tulis mayit. Pastikan ada yang meninggal, mayit. Mayit ini bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dia lajang, belum pernah menikah, bisa sudah menikah. Kalau sudah menikah, ada suami, ada istri. Kalau sudah menikah, sunatullah punya keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan. Dan anak laki-laki ini kalau menikah, punya keturunan, maka posisinya dari mayit adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah habis ke pertama sudah, kedua sudah, maka kita ketiga.
Ini pembuatannya harus urutan nih. Harus urutan. Ketiga itu ayah ibu. Ayah mayat tak mungkin lahir ke dunia tanpa ayah ibu, maka ada ayah, ada ibu. Ayahnya punya ayah ibu, maka posisinya dari mayat manggilnya adalah kakek dan nenek. Dari ibunya hanya nenek saja. Kalau ada kakek sebelah ibu, itu bukan ahli waris. Sudah ke atas, maka kita ke samping kanan, keempat, samping kanan. Kenapa kakeknya? Kira-kira kalau ditanya, kenapa kakek ini tidak? Ya. Kenapa kakek ini? Iya, kenapa kakek ini? Karena dia sampai ke mayat dia melewati perempuan. Dia laki-laki, sedangkan untuk sampai ke perempuan dia sampai mayat dia perempuan. Dia seorang laki-laki mau dapat waris, tapi dia melewati perempuan, maka dia tidak bukan ahli waris. Itu jawabannya. Tapi singkatnya itu yang Allah tentukan. Singkatnya. Tapi kalau ulama menjelaskan seperti itu. Dia untuk sampai ke mayat dia melewati perempuan, sedangkan dia laki-laki. Yang lain coba tengok. Ini perempuan, tapi untuk sampai ke mayat lewat laki-laki. Ya kan? Yang lain juga sama. Ya. Dia perempuan melewati perempuan, dia perempuan. Ini laki-laki tapi lewat perempuan. Putus dia, bukan ahli waris. Singkatnya dia tidak Allah berikan, ya kan? Singkatnya begitu yang Allah tentukan, maka dia tidak dapat warisan. Oke ya, kemudian ke atas maka kita ke samping. Ke samping itu ada saudara kandung yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kemudian terus ada yang saudara laki-laki seayah dan ada yang perempuan. Kemudian anak-anaknya. Setelah kita tulis habis, kita Z ke sini. Anak laki-laki saudara laki-laki kan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Setelah habis ke sana, kita ke kiri saudara-saudari seibu. Hanya mereka, anak-anaknya bukan ahli waris. Setelah 5 habis, maka kita 6 paman-paman. Ayah kita, mayat punya ayah, ayahnya punya adik-beradik. Bisa paman kandung, bisa paman seayah. Dan cara pembuatannya juga Z. Anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Dan terakhir adalah mu'tiko. Itulah ahli waris. Kira-kira bisa ini? Kalau saya tutup bisa, ingat. Karena kita namanya daurah. Daurah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pelatihan. Kita ini adalah pelatihan membagi waris. Jadi saya rasa tidak perlu kita terlalu cepat mengejar waktu 1 hari bisa semua, tidak. Insya Allah pelan-pelan. Biasanya kalau di Medan 4 hari lah, 4 hari, 4 hari. Insya Allah. Oke. Sekarang saya bagi waktu untuk menuliskannya di buku sebelum papan tulisnya kita balik. Oke Ustaz ya, saya bagi waktu dari sekarang. Tafadhol. Atau dipoto kan bisa juga ya. Ya, dipoto kan lebih cepat. Ya, kenapa penting ditulis supaya sambil mengingat kan? Kenapa ditulis supaya mengingat? Itulah yang disebut dengan ashabul furud ya. Ya, ini ashabul furud dan asoba juga. Asobah Mereka juga nih. Nah, jelas ya. Satu atas, 2 Kanan. 3 saudara. Dan
Satu tengah dulu. Satu. Satu mayat istri suami istri. Ya, satu. Oh, satu. Bawa ke bawah. Dua, Tiga, empat, empat. lima. Saudara-saudari si ibu. 5. Saudara ibu ini ya. Nah, ini. 5 ini ya. Baru 6 paman-paman. 6 dari saudara ayah ya paman ya. Ayah ya paman. Baru terakhir muti-muti kau. Apakah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mahram? Iya, ya kan? Ya. Kalimat ketika Macam. mengikuti orang apa? Orang MUI kan. MUI kabupaten. Nah, ini gini kan. Baginya gini ya. Oh, gitu tadi? Karena nggak antum yang bagi langsung ya. Enggak, biasa bisa juga saya coba. Bisa kan. Coba lagi ya. Mana tadi? Ibnu Sahlan ya. Iya. Nah, ini. Biasanya bisa juga. Bukan. Ini ya. Ini dulu ya. Contoh sini dulu. Ditunggu dulu. Ada. Oh. Nah, baru saya lagi di sana tadi. Belum. Saudara ibu. Saudara si ibu. Saudara ibu. Nggak ada. Saudara ibu dapat ya? Saudari si ibu ini. Saudara digabung itu, saudari si ibu. Dapat ya? Dapat. Ini ya? Ya. Nomor 7. Nomor 6, 5. Saudara ayah ya? Wali juga ada ya? Ya. Kemudian habis ya? Saudara ibu. Habis. Saudara ayah, saudara ibu. Mayit suami istri satu. Ya. Keturunan. Anak. Nah, atas. Ayah. Saudara kanan. Saudara kan? Kandung dan seayah kanan. Kandung saya. Itu. Saudara-saudari si ibu kiri. Ini betul. Ini saudara laki-laki kandung.
saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, ini saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki, saudara perempuan saya. Kandung saya ya. Kandung saya. Ini anaknya ya. Anak yang laki-laki. Anak saudara tadi ya. Ya. Tapi ini kan mahjub tuh kalau ada ini ya. Ya. Yang menjadi masalah sering dibagi waris tuh setelah ini ada semua. Ini baru sibuk di sini di cucu. Iya. Ya, sibuk kan itu. Ketika itu kasusnya lambat dibagi kan. Oh, dibagi. Harta udah mengembang. Udah harta campur-campur ini udah punya istri, punya. Sampai asar nih kan. Iya kan. Ada lagi kan? Nanti lah kita tanya gimana. Besok ya. Kesepakatan kalau bisa besok. Kalau nggak bisa hari lain kabar. Iya, tapi orangnya Jumat. Hari lain bisa. Hari Sabtu juga. Itu Minggu. Minggu kantor buka nih. Bisa aja kan? Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, Ustaz dan Ustazah bisa kita balik papan tulisnya? Atau enggak perlu? Tapi rasanya perlu karena untuk memastikan bahwa kita sudah hafal luar kepala ini. Bisa kita tutup nih. Saya. Kita balik aja ya. Tak ada sejadah gitu. Putar aja ya. Dah. Dah gini aja dah. Ujian. Ustaz dan ustazahnya ujian. Karena untuk memastikan ini adalah dasarnya, tak bisa. Ini harga mati harus dihafal luar kepala. Harga mati. Karena kita mau sistem luar kepala. Dan sebenarnya ustaz dan ustazah, sebenarnya walaupun nanti tidak hafal, seterusnya nanti kita belajar otomatis hafal sendiri sebenarnya. Peserta-peserta biasanya kami belajar, nanti kita akan terus dengan bagan ini terus. Yang penting kita upayakan dulu di awal ini, nanti insya Allah secara otomatis selama kita daurah ini hafal sendiri. Ya, oke, sekarang coba dari kertas kosongnya tanpa melihat catatan yang tadi. Dimulai dari sekarang. 3 menit. 5 menit lah boleh lah. Boleh nanti. Sendiri papan tulis. Iya. Tapi kayaknya atau diucapkan aja di depan. Karena kalau kita tulis lagi di awal, sayang. Lama ya. Sayang lagu udah ditulis, sayang kita dihapus. 25. Ahli warisnya jumlah 25. Ahli waris 17 siapa? Mak, boleh? Ini gini ya. Jadi kalau yang meninggal itu umpamanya suami berada di warisnya istri, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Kan gitu dia ayah, mama, berarti kan udah 7 tuh. Kemudian dari apa? Kakek, nenek, dari ayah sama Dari ibu. Ibu, nenek tadi ada 2, nenek laki, nenek perempuan. Perempuan. Kemudian saudara laki-laki
saudara laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki saya, saudara laki-laki, saudara perempuan saya, saudara perempuan laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Jadi dia nanti umpamanya itu kan ada 25. Jadi yang 25 itu umpamanya 19 siapa? Contoh umpamanya 19 itu anak paman kandung. Itu kayaknya lebih mudah. Atau biar lebih mudah lagi ke depan sebutkan aja semua. Bisa. Tapi tidak perlu ditulis, ucapkan aja. Iya. Jadi jumlah semua ahli waris itu adalah 25 tadi itu. 25. Nanti kita hitung sama-sama. 15 perempuan, 10 laki-laki. Itu udah bukti-bukti kok kan? Iya, masuk bukti-bukti. Coba hitung lagi, Ustaz. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, kanan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 laki-laki. 15 laki-laki. Laki-laki 15, perempuan 40. Kakek nenek manapun boleh kita urutkan. Yang duluan gitu. Kakek atau nenek. Itu menyebutkan ini. Boleh, nanti kan dari ayah sebut, yang dari ayah kakek nenek, kemudian dari ibu nenek aja. Ya, laki-laki 15. Ini kalau dia hubungan darah aja 21. Saya kira 18. Berarti ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi 25. Nenek, Nenek, saudara mana saudara? Saudara laki-laki, ibu saya, saudara perempuan. Paman mana? Paman belum nih. Hitung 2, saudara kandung laki, saudara perempuan. Berarti hitung 2. Itu 2. Berarti di sini yang saudara ini ada 6. Ya kan, Ustaz? Iya, ini pamannya belum nih. Ini paman. Paman yang ke samping. Iya, sebelah ayah, saudara ayah. Oh iya ya. Kalau saudara itu saudara kandung 2, laki 2, saudara saya 2. Anaknya juga Pak. Anak paman apa juga? Dia paman kandung, baru paman seayah dan anak-anaknya. Anak paman kandung, anak paman seayah. Laki-laki aja yang dapat kan? Anak paman dari laki-laki aja. Iya, anaknya juga yang laki-laki aja. Bibi nggak dapat ya? Bibi enggak. Bibi nggak ada bibi satu pun nggak ada bibi. Iya. Iya. Bagian lagi 2. Pak, tadi mungkin di sini hitung 1, ini hitung 2. Saudara itu laki, perempuan 2. Iya 2. Saudara laki, saudara perempuan. 2 saudara. Ya. Kalau yang ada yang ini nih 1, 2, 3 ini kan ini nggak dapat semua kan? Nggak ada. Gitu. Iya, ini 6 nih. Adalah orang-orang yang pasti dapat. Kalau sudah ada kebetulan ada, ini semua tak dapat nih. Nggak dapat. Nanti akan kita sampai ke sana ya. Ini kuncinya. Iya. Setelah hari ini tak ada lagi. Tak dapat. Kalau orang nelpon kita kan, Ustaz seorang wafat, ya ada suaminya, aduh oke, pasangan. Ada ayahnya, ada anak-anaknya ada anaknya laki-laki, udah. Yang ini tak perlu kita tanya. Udah bisa kita pastikan, semua tidak dapat. Karena udah ke sini kan? Iya. Ya, nanti akan kita sampai ke situ. Kenapa? Siapa? Kalau kita nanti akan sampai ke sana. Ini terhalang semua ya. Terhalang semua. Jadi tak perlu disebutkan sini, tidak perlu kita tanya lagi. Udah tahu kita siapa yang dapat. Sebagai juri ya dibanding gitu kan. Ini mereka dapat jika ini tidak ada nanti. Iya, nggak ada. Oh, jika ini yang nggak ada ya. Maka yang 6 yang kurung ini. Ya, 6 kurung tadi kita kurung. 6. 5 atau 6 karena antara 1 kan. Yang meninggal itu ya 5 ini lagi. Iya, kalau meninggal ini berarti ya. Iya, sebenarnya mudah, nanti akan nampak mudah. Saya sering alami ini. Iya. Saya di kampung itu, musim itu kepala desa juga. Iya, iya. Tapi ini dua masalah lagi menurut saya. Iya. Insyaallah nanti kepala desa inilah langsung menyelesaikan sendiri. Insyaallah. Kita buat 4 pertemuan nih, Ustaz. Mudah-mudahan kita akan sepakati waktunya. Jadi udah ada yang ganti kawan kemarin. Nah, baru. MUI insyaallah kantornya bisa kita pakai untuk belajar kan.
Kalau di catatan Ustaz 20 Ustaz. 25. Coba. 1 2. Oh ini masuk. Iyalah kan suami Oh istri. iya. Betul Abang. Kalau perempuan istri suami. Iya betul. Ya, kan salah satu berarti dua-duanya masuklah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Laki-laki 15, perempuan 10. Iya betul. Ini masuk tadi ya, 7. Ini tik laki-laki perempuan. Iya, laki-laki perempuan. Kita singkat tulisannya. 3, 2-nya mana? Di sini lah 2 Di nanti. sini. Ya, 22 23 24 25. Di sini 2. Saudara istri, Udah terbuat tadi yang 7 tadi. Oh, 23. saudara istri. Zuhur dah. Tolong Ustaz balik Ustaz, tolong Ustaz. Oke. Dah. Oke, untuk mempersingkat waktu kita, oke, Ustaz dan Ustazah, kita lihat lagi ke depan. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Pertama tadi kita tulis mayit. Ya. Kemudian mayit ini bisa suami, bisa istri. Sunatullah punya keturunan, anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki ini kalau sudah dewasa menikah juga punya keturunan, posisinya dari mayit sebagai cucu laki-laki, cucu perempuan. Tapi harus ingat, dari anak laki-laki. Habis ke bawah kita ke atas. Mayat punya asal usul, ayah, ibu. Ayahnya juga punya asal usul, kakek, nenek. Dan kemudian yang sebelah ibu hanya nenek saja. Setelah ke atas, kita ke kanan. Mungkin mayat itu punya saudara, saudari. Baik yang lebih muda ataupun yang lebih tua dari dia. Kalau saudara itu kan dia udah umum. Bisa lebih muda, bisa lebih tua. Saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudari perempuan seayah. Kemudian anak-anak saudara kandung yang laki-laki saja, anak saudara laki-laki seayah yang laki-laki saja. Setelah habis ke kanan, kita ke kiri. Ini 2 ini Bu ya, 2 nih, saudara, saudari, seibu. Digabung karena nanti bagiannya sama, digabung aja. Saudara, saudari, seibu. Setelah ke sini, kita ke kanan atas, balik lagi ke kanan tapi di atas, yaitu anak saudara, saudari, saudara ayah. Paman si mayit. Paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Kemudian yang terakhir mu'tikoh. Nah, jadi bisalah kita lihat catatan kita masing-masing, konten berapa, kontennya sendiri ya kan? Konten 70, konten 80, konten 100, alhamdulillah. Insyaallah, karena kalau satu-satu kita konten lama tuh. Oke, kira-kira sudah bisa ya, saudara-saudara. Kemudian perlu saya jelaskan, walaupun tak ada yang menanya, tapi perlu saya jelaskan. Bagaimana membedakan saudara-saudari kandung, seayah dan seibu? Kalau di YouTube itu orang menanya masalah tiri, dia masih bingung saudara kandung macam mana, saudara seayah bagaimana, saudara seibu bagaimana, yang tiri bagaimana. Dijelaskan berkali-kali tidak juga paham ya. Jadi ini paling mudah ini. Bagaimana gambaran saudara, saudari seayah, seibu dan kandung. Si A menikah dengan B. Ini istri, suami. Sunatullah mereka punya keturunan C dan D. Maka hubungan C dan D adalah saudara kan? Kita tanya dia, C, ayah dan ibu mana? Ini ibu saya, ini ayah saya. Ya kan? Kalau kamu sama, oh berarti karena sama ayah ibu kalian itu saudara kandung. Yang suami, dia mungkin poligami, mungkin istrinya meninggal nikah lagi.
dapat anak. F contohnya. Maka hubungan F dengan dengan D dengan C seayah. Kenapa ayahnya sama, ibunya beda? Maka ini seayah. Si istri meninggal suaminya atau bercerai, nikah lagi dengan G contohnya. Dengan G punya keturunan H. Maka H dengan C dengan D seibu. Apa maksud seayah seibu? Ayahnya sama, ibunya beda. Kita tanya F, ayah kau mana? Nih. Kalian ini, oh berarti ayah kita sama. Berarti kita saudara seayah. Ini ibu kau mana? H, ibu aku si A. Kamu, ibu saya, kami juga si A. Maka kita saudara seibu. Dan ini semua, tiga-tiganya ini adalah anak kandung si B. Ya? Anak kandung. Banyak orang bingung di sini. Ini adalah anak kandung si B walaupun dari istri yang berbeda. Kalau di antara mereka saudara seayah. Tapi posisi kalau ayahnya yang meninggal, mereka posisinya sebagai anak kandung. Ini anak kandung, ini anak kandung, ini anak kandung. Kalau yang meninggal ini, baru ini saudara seayah. Kalau yang meninggal F atau yang meninggal C, maka F ini dapat warisan sebagai saudara seayah. Tapi kalau ke atas, mereka semuanya anak kandung. Maka tengok dulu, maka siapa yang meninggal? Maka posisinya tadi, siapapun meninggal masukkan di sini. Peti mati kita. Nah, jangan bingung. Jadi siapapun yang meninggal posisinya sebagai sini. Baru lihat keturunannya dan asal usulnya. Begitu juga ini. Si H dengan C, mereka ini adalah anak kandung si A. Tapi hubungan mereka ke bawah ini sama-sama dia saudara seibu. Kalau ini yang mati, maka posisi ini dan ini sebagai saudara Tapi kalau yang mati itu ini, maka mereka anak kandung. Saya sudah sangat jelas ini. Sangat jelas. Nah, maka dilihat siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal, maka dia posisinya sebagai saudara seayah. Contohnya orang berpoligami kan? Nah, orang berpoligami contohnya, maka semuanya itu adalah anak si mayit. Mau anak dari istri pertama, istri kedua, tapi di masyarakat kita masalahnya gini. Gara-gara dia anak istri pertama, dia merasa paling berhak dapat warisan. Dia bilang gini, ibu kamu itu gatal, mohon maaf, mengganggu ayah kami, kemudian jadilah ibu kamu istri kedua. Kemudian lahirlah kalian itu adalah pengganggu keluarga kami yang sudah nyaman, maka ketika ayah kami wafat, yang dapat warisan itu berhak itu adalah kami. Kalian adalah istri, anak-anak dari istri kedua. Padahal bukan. Mereka adalah anak si mayit. Kan begitu di masyarakat kita. Dia menganggap dia adalah anak dari istri pertama, kami yang paling berhak. Nah, ibu kalian pelakor. Islam membolehkan nikah lebih dari satu, maka anak-anaknya semuanya anak kandung si mayit. Ya, ini kalau mau ditulis boleh ditulis. Kalau mau ditulis, bagiannya sama. Mau dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat sama posisinya sebagai anak kandung. Ya, bukan saudara saya. Posisinya sebagai anak kandung, bukan saudara saya. Tapi di antara mereka saudara saya. Kalau yang ini yang meninggal, maka dia dapat saudara saya. Itu sulit dapatnya. Tapi kalau yang meninggal ayah, kita sama, posisi kita adalah anak kandung si mayit. Mau saya dari istri. Kalau meninggal ibunya berbeda ya. Kalau ibunya meninggal juga. Nggak ada apa-apa ya. Ini. Ya. Nah, ibunya meninggal. Kalau siapa dari ibunya kan nggak ada apa-apa deh. Ini. Ya, ini anak. Maka ketika dia meninggal, mana anaknya? Ini anaknya. Ini bukan. Ini nggak ada hubungannya kan? F dengan D tak ada hubungan sama-sama, tak ada hubungan sama sekali. F dengan H ini nggak ada hubungan. Hubungan mereka hanya suami ayah saya dulu pernah menikah dengan ibu kamu, kan? Itu aja hubungannya. Ibu saya
dulu istrinya ayah kamu, itu aja hubungannya. Jadi dia nggak ada hubungan sama sekali nih. Nggak ada. Jadi yang tiri macam mana? Baru yang tiri. Yang tiri janda bawa anak, nikah dengan duda bawa A, C dan D. Maka ini saudara tiri. Nggak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau mereka punya anak setelah dari pernikahan mereka, F, maka ini anak kandung mereka. Sedangkan hubungan ini tidak ada hubungan saudara tiri, tidak ada hubungan. Tapi kalau E dengan D seayah, E dengan C seibu, ya kan? Dengan pada seayah ini seibu. Sedangkan mereka ini nggak ada hubungan. Kalau beberapa daerah kasar bahasanya itu kan saudara seanjing. Ada beberapa daerah. Iya, karena itu maksudnya saudara tiri, tidak ada hubungan darah sama sekali. Dan itu ada Ustaz bahasanya. Ada kan? Enggak. Maka anak tiri tak ada dalam ini. Fokus kita inilah 25 inilah ahli waris. Saudara anak tiri tak ada, ayah tiri tak ada di sini. Hah? Iya, oh. Iya, ada, Pak. Bukan, Pak. Bapak udah kawin. Oke ya, jadi yang tiri-tiri itu tidak ada di bagan kita, maka fokus kita, fondasi kita atau asas kita inilah. Kalau sudah tiri tidak ada di sini berarti bukan ahli waris. Mau anak tiri, mau anak ambilan, anak adopsi, anak angkat, tidak ada sini. Mana ada? Tidak ada. Ayah angkat dan seterusnya. Anak adopsi juga tidak masuk. Anak adopsi itu bahasa aja kan, anak angkat juga. Dia tidak memiliki anak sama sekali, Ustaz. Yang diangkat adalah anak dari saudaranya, Ustaz. Dia tengoklah posisi saudaranya dapat enggak nanti. Tengok sini, saudara-saudari yang laki-laki aja. Kalau yang diangkat anak perempuan enggak ada. Mana enggak ada kemungkinan dia dapat, enggak ada. Tapi Islam selalu punya solusi. Islam bagi ada wasiat. Kalau mau dapat wasiat. Secara hukum waris enggak ada. Beda kalau KHI cerita lain ya. Ketika mayat mati belum dikubur lagi. Bagi. Dengar. Itu masalah kita di masyarakat. Kalau ditanya mana paling baik kapan pembagian waris ini? Baiknya ketika mayat belum dikebumikan, pembagian waris itu sudah diselesaikan. Karena kenapa kalimat itu orang akan kok gitu? Bagi waris itu bukan bagi-bagi harta, bukan jual-jual, belum lagi. Bagi waris ini kita duduk ahli waris di kamar, kita selesaikan hak kamu sekian, sudah selesai. Itu bagi waris maksudnya. Adapun eksekusinya cerita lain. Jangan supaya ibu, terutama istri jangan mengklaim paling berhak. Selagi saya hidup, harta ayah kalian jangan kalian bagi sama sekali. Dia klaim. Padahal istri hanya 1/8 bagian. Untuk menghindari itu, sebaiknya mayat belum dikebumikan, diselesaikan secara faraid, secara hukum Islam, secara hukum Allah, bukan jual-jual, bukan jual rumah, bukan jual mobil, bukan langsung bagi ATM, duit di ATM ditarik, dibagi, bukan itu maksudnya. Ditulis secara hitungan porsi masing-masing. Sudah tahu, maka tidak ada yang berani mengklaim. Sebaiknya seperti itu. Tapi di masyarakat kita sudah ditinggalkan, bahkan sudah bertahun-tahun ahli waris yang berhak sudah meninggal, cucunya pun sudah meninggal, baru begaduh, baru mau dibagi. Posisi ahli waris yang anak meninggal duluan dari pewaris. Nah, itu kadang dapatkah dengan yang ada di kampung KHI, waris pengganti. Iya, waris pengganti kan? Yang ada di KHI, ya. pasal 45 itu. Ahli warisnya meninggal
Iya. Itu bagaimana? Saya rasa tak perlu kita jawab sekarang ya. Insya Allah nanti aja Ustaz. Itu memang ada nanti bab khusus. Itu panjang lebar sebenarnya. Kalau dalam waris Islam itu merupakan ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu merupakan kalau dalam bab faraid itu disebutkan wasiah wajibah. Kalau di Indonesia disebutkan dengan waris pengganti. Ya. Kita fokus ini aja, oke? Oke, ini sudah ya. Sekarang kalau sudah hafal maka sekarang kita letakkan bagian. Nah, kita meletakkan bagian. Nah, insya Allah kita urutan mudah, insya Allah mudah. Ya. Makanya sesuai kesepakatan kita. Nanti kalau pertanyaan di luar ini kita skip. Kita perlu waktu panjang ya. Kalau itu nanti mungkin duduk-duduk bersama kita saja. Yang pertama kita bagi suami istri, bagian suami istri. Suami 1/2 atau 1/4. Istri, Ustaz jangan tulis dulu, lihat aja. Kemudian 1/4 atau 1/8. Kita letakkan bagian istri, bagian suami dan istri dulu. 1/2 dan 1/4 atau 1/4. Istri 1/4 atau 1/8. Oke ya, fokus nih ya. Suami istri 1/2, 1/4, 1/4, 1/8. Sepertinya perlu juga saya jelaskan. Kalau di santri itu saya jelaskan supaya betul-betul dia paham. Walaupun ini semuanya, tapi takut saya nanti ada yang tidak paham. Di santri-santri itu kan dia baru dengar istilah 1/2 itu macam mana 1/2 itu. Maka saya jelaskan dengan santri, 1/2 itu macam pizza gini. Satu pizza dipotong 2. Maka ini masuk 1/2. Oh gitu Ustaz. Oke. 1/2 kemudian ada 1/3. 1/3 berarti 1 pizza potong 3. Nah, maka satunya, nah ini bagian kamu atau bagian dia. Kemudian 1/4 bisa ya, 1/4 1 pizza bagi 4 berarti ini masuk 1/4. 1/4 1/6 berarti 1 pizza dibagi 6 gitu ya. Nah, dikurang lain ya. 1/8 juga 1 dibagi 8 berarti makin kecil. Kemudian terakhir angka terakhir yaitu 2/3. Berarti 1 pizza dipotong 3 dia dapat 2 bagian. 2/3. 1 pizza potong 3 dia dapat 2 bagian. Maka ini besar nih. Ya untuk menggambarkan itu. Jadi karena nanti banyak bingung. 1/2, 1/4 kan angka 4 lebih besar. Pikir dia 1/4 ini lebih banyak. Nah, ini walaupun receh tapi perlu juga. Nah, ini penting. Oke, kemudian yang kedua. Nah, baru yang kedua. Jangan meletakkan. Seluruh laki-laki yang ada di bagian waris diberikan bagian asobah. Sesuai urutan pembuatan bagan. Nah, ini penting ini. Ini asobah jangan orang banyak kebingungan dia mana urutannya. Tapi dengan bagan kita tadi secara otomatis sudah hafal kita urutannya. Katanya tadi apa? Seluruh laki-laki di bagan waris ini diberikan asobah kecuali 2 laki-laki saja. Kecuali suami, saudara laki-laki seibu yang ini. Selain ini asobah. Mana dia? Kita buat bagan tadi kan ini. Oh ini laki-laki tapi bukan. Maka kita ke bawah. Laki-laki asobah 1.
Setelah ini mah laki-laki, ini asoba 2. Habis, setelah ini kita ke atas, berarti ini asoba 3. Maka kakek asoba 4. Setelah ke atas ke asoba 5, asoba 6, asoba 7, asoba 8. Ke sini ini bukan. Maka berarti ke paman asoba 9, asoba 10, asoba 11, asoba 12 dan asoba 13, 14 itu. Walaupun ini enggak ada lagi. Asoba 13, asoba 14. Berarti asoba ada 14 golongan. Sesuai pembuatan bagan dan ini baku. Bagaimana kalau seandainya ahli waris hanya ada anak laki-laki paman kandung contohnya kan? Maka dia asoba nomor berapa? Kalau dia mau dapat, maka pastikan asoba nomor sebelumnya tak ada. Itu aja. Jadi nomor ini itulah terhijab, menghijab nomor sebelumnya. Sesudahnya. Nomor yang paling dekat kalau mau dapat pastikan nomor sebelumnya tidak dapat. Kalau mau sudah ada ini, dia asoba nomor 2, pastikan asoba nomor 1 tidak ada. Dia nak asoba 6, pastikan 1 sampai 5 enggak ada. Maka dia dapat warisan. Oke, dan mereka ini dia sebut taksib, mereka-mereka yang mendapatkan asoba. Dan kita lihat semuanya laki-laki. Jadi laki-laki itu simple saja, sesuai secara realita pun laki-laki kan simple, enggak sulit-sulit, enggak ribet-ribet. Tapi perempuan nih ashabul furud, mereka ribet. Karena nanti bagiannya ada angka-angka ini. Secara realita kan laki-laki lebih simpel dari perempuan. Oke. Kemudian kemudian nomor 3, semua perempuan yang ada di bawah dan perempuan yang ada di kanan. Bagiannya berarti perempuan bawah, ini saya singkat aja. Perempuan kanan bagiannya sama 1/2, 2/3. Mana dia? Perempuan bawah. 1/2, 2/3. Sama 1/2, 2/3. Perempuan kanan sama 1/2, 2/3. Ini juga sama 1/2, 2/3. Habis. Perempuan bawah dan semua perempuan kanan bagiannya sama 1/2 dan 2/3. Keempat, tambahkan 1/6 untuk perempuan paling bawah dan paling kanan. Berapa? 1/6. Perempuan paling bawah mana ini? Cucu. Yang paling kanan mana ini? Bagiannya sama 1/6. Ya. Ini kita buang nih. Bisa Ustaz ya, tengok-tengok aja dulu. Kemudian yang kelima, karena kita sudah mengucapkan 1/6, maka masih dalam 1/6 seluruh yang di atas. Seluruh yang di atas dan di kiri diberikan 1/6. Semua yang di atas, mana di atas? Ayah, kakek, ibu 1/6. Untuk nenek ada khusus garis, mereka bukan masing-masing tapi kongsi 1/6. Setelah di atas habis, baru di kiri. Mereka nih saudara saudari seibu 1/6. Oke, nanti akan kita ulang. Seluruh yang di atas dan di kiri bagiannya sama 1/6. Kemudian yang keenam, gabungkan bagian ayah menjadi bagian yang ketiga. Gabungkan bagian ayah, itu aja singkatnya. Gabungkan bagian ayah menjadi bagian yang ketiga. Ayah sudah dapat 2 bagian tadi. Pertama asobah,
kedua 1/6, menjadi bagian yang ketiga ayah 1/6. Gabungkan ini menjadi bagian ketiga plus asobah. Berarti bagian ketiga untuk ayah. Ya, gabungkan bagian ayah menjadi bagian yang ketiga. Gabungan bagian ini kita gabung menjadi bagian ketiga. Begitu juga kakek. 1/6 plus ditambah asobah. Kemudian yang terakhir, hanya 7 saja. Yang terakhir, mereka yang punya kata ibu, atau ibu itu sendiri, bagiannya 1/3. Ibu 1/3, saudara-saudari si ibu 1/3. Dah, habislah kita menentukan bagian setiap ahli waris. Ini kalau dilihat, ini bisa pusing. Sebenarnya kalau diurutkan dari awal-awal, pelan-pelan tadi, enggak sesulit itu sebenarnya. Saya ulang. Makanya kalau kita paksakan satu hari, saya merepet sendiri, ibu dan ustazah dan ustaz semua pulang, enggak dapat, bingung. Oke, saya ulang. Suami istri kita berikan, suami 1/2, 1/4. Istri 1/4, 1/8 bagi. Letakkan. Oke. Kalau saya dulu untuk mengingatnya 1/2 kelipatan angka 2 4 dah. Bagian istri 1/4 kelipatan angkanya 8. Dah. Kemudian seluruh laki-laki yang sudah kita hafal tadi, kita berikan asobah dengan urutan pembuatan bagian kita, kecuali suami dan saudara seibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mutik. Setelah kita beri asobah semua, perempuan yang di bawah dan di kanan berikan 1/2 dan 2/3. Bagiannya sama. 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 sama perempuan. Perempuan yang paling bawah dan paling kanan ada tambahan 1/6, 1/6. Kemudian karena sudah kita mengucapkan 1/6, 1/6 ini kita bagi semua ke atas dan seluruh yang di kiri. 1/6, 1/6, 1/6. Khusus nenek dia fungsi 1/6. Kemudian saudara-saudari 1/6. Setelah itu kita gabungkan bagian ayah. Ayah sudah dapat tadi 2 bagian. Kita gabungkan bagian dia yang pertama dan kedua menjadi bagian yang ketiga. 1/6 plus asobah. Sama juga dengan kakek. 1/6 plus asobah. Ayah kan tadi pertama dapat asobah dia. Kemudian yang kedua tadi dia dapat 1/6. Kita gabungkan ini menjadi bagian yang ketiga. 3 kali. Ayah dapat 3 kali. Kemungkinan dapat waris hanya 3 kali. Kalau tak dapat ini, dia ambil ini. Tak bisa ini, bagi ini. Karena ayah adalah orang yang pasti dapat waris. 1 asobah, 1/6 dan gabungan ini 1/6 plus asobah. Itu untuk mengingat aja, ya kan? Kenapa metode kita untuk mengingat apa-apa saja atau berapa-berapa saja bagian ayah. Kemudian sama persis pindahkan aja bagian kakek juga sama. 1/6 plus asobah. Yang terakhir mereka yang punya kata ibu diberikan 1/3. Berarti dari sini aja sudah tahu kita yang punya kata ibu saja yang berhak menerima 1/3. Jadi kalau ada orang memberikan suami istri dibaginya 1/3 sudah bisa dideteksi salah. Yang dapat 1/3 itu hanya mereka yang punya kata ibu. Jadi kalau santri kita bagi soal, langsung dia buat ayah berapa? Dia buatnya 1/3, langsung kita tahu salah. Dari mana jalannya? Ayah 1/3, ya kan? Itu jadi judul tesis saya di magister KHI memberikan ayah 1/3. Ya kan? Ada di pasar. Tadi udah kita buat tadi pizza. Oh, jadi dapat dia gitu. Iya. Yang bisa yang dibagi ya warisannya. Makanya saya buat tadi supaya masuk 1/2, 1/3 itu tadi ya. Kita anggap warisan itu pizza. 1/4-nya bagaimana? Berarti harta itu kalau kita umpamakan pizza kita potong 4, berarti 1 potongnya itu 1/4. Maksudnya
boleh yang seperdua atau seperempat gitu maksudnya itu. Oh ini. Ya, nanti setelah ini. Ya. Ah iya, siap. Oh, ya. Ini kan ada 2 nih. Ini ada 3. Mereka yang punya angka-angka ini disebut ashabul furud. Bagian pasti yang Allah sebut langsung di Al-Quran. Maka disebut ashabul furud. Orang yang kedua, mereka adalah penerima asobah. Itu kan angkanya udah masing-masing ada. Udah ada. Karena kalau saudara kandung, laki-laki kandung itu kan bisa ada 2 orang, 3 orang yang ada. Itu dibagi. Ya, ini umpamanya saudari perempuan kandung ada angkanya kan? Kalau mereka lebih dari 1, dibagi, nanti akan kita sampai ke sana. Ya, sampai sana nanti pelan-pelan. Ya. Udah azan nih. Udah azan belum? Oh. Sekali lagi aja ya. Kita istirahat sampai jam 2. 1:30. Iya. 1:30 masuk lagi. Ya. Oke ya. Jadi ini belum sulit Ustaz, belum sulit. Setelah ini barulah kita akan menentukan kapan ayah atau kapan suami dapat 1/2, kapan 1/4. Nah, setelah itu ini, setelah nanti istirahat kita ke situ. Jadi yang perlu dihafal sekarang ini 1 sampai 7 nih. Dah, sekarang Ustaz dan Ustazah bolehlah meletakkan bagian ini di kertas masing-masing. Kalau mau foto saja boleh. Istirahat Ustaz ya. Nih. Terima kasih pada Al-Mukarram wal-Mukarram Dewasa. Kita break acara kita hari ini sampai dengan pukul 13.30. Sholat dan makan. Habis itu masuk lagi.